Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 11 tingkat SMA SMK sederajat tentang pengurusan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kewajiban terhadap jenazah. Kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, ziarah kubur. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat suatu kematian. Kematian itu akan menjemput baik itu masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingat kematian karena hidup di dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Bila seorang muslim atau muslimah telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam kepengurusan jenazahnya, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Adapun hukum dalam pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang atau lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Di antaranya yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Kemudian yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang terakhir, yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, pengurusan jenazah. Adapun urutan dalam pengurusan jenazah yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir, yang keempat, menguburkan jenazah. Baik, kita akan membahas pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun dalam hal memandikan jenazah harus memenuhi syarat-syarat wajib, di antaranya yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ketiga, bukan mati syahid. Lalu, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya pun harus laki-laki. Apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya pun perempuan. Dan jika jenazah itu seorang istri, maka suami lebih berhak untuk memandikannya. Begitupun sebaliknya, jika jenazah itu seorang suami, maka istri lebih berhak untuk memandikannya. Berikutnya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, tempatkan jenazah di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Yang ketiga, pakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, jenazah didudukan atau disandarkan pada sesuatu. Kemudian yang kelima, mulai membersihkan mulut dan gigi jenazah. Yang keenam, bersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan jenazah. Dan yang terakhir, disunahkan membasuh 3-5 kali. Setelah memandikan jenazah, pengurusan jenazah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kain kafan untuk jenazah. Yang pertama, kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Kemudian atau yang kedua, yang membelikan kain kafan tersebut adalah orang yang selama ini menghidupinya. Atau yang ketiga, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas seorang muslim yang mampu untuk membeli kain kafan tersebut. Untuk jenazah laki-laki 3 helai kain kafan dan untuk jenazah perempuan 5 helai kain kafan. Adapun tata cara mengkafani jenazah, yang pertama, persiapkan kain kafan sekitar 12 meter atau lebih, kapur barus, dan kapas.
Kedua, potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki atau 5 lapis kain untuk jenazah perempuan dengan menyesuaikan tinggi badan mayit. Ketiga, buatlah dari sisa potongan kain kafan tersebut untuk membuat tali 8 buah, baju, sarung, sorban atau kerudung, dan cawat. Kemudian yang keempat, letakkan 7 tali, posisikan pada bagian atas kepala, leher, di bawah lengan, pantat, lutut, pergelangan kaki, dan di bawah kaki. Dan 1 tali lagi pasangkan pada cawat. 5. Letakkan kain helai demi helai, juga kapur barus, di atas tali yang sudah diposisikan tadi. Yang keenam, letakkan sorban, kerudung, kemudian baju, sarung, dan terakhir cawat. Ketujuh, letakkan dan posisikan jenazah di atasnya. Yang kedelapan, tutup lubang hidung, telinga, mata, dan lainnya dengan menggunakan kapas. 9. Pasangkan cawat, kemudian sarung, baju, dan sorban atau kerudung. 10. Mulai membungkus jenazah dengan rapi, helai demi helai. 11. Talikan kain kafan dengan posisi simpul berada di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya, silakan cek link di deskripsi dalam tata cara mengkafani jenazah. Setelah jenazah selesai dikafani, selanjutnya jenazah disolatkan. Untuk pelaksanaan sholat jenazah berbeda dengan sholat seperti biasa yang kita lakukan, karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Untuk itu, syarat jenazah yang akan disolatkan yang pertama, suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Adapun posisi imam, jika jenazah tersebut laki-laki, maka menghadap dekat dengan kepalanya. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam menghadap dekat perut jenazah tersebut. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Dalam hal niat sholat jenazah ini, kita perlu mengetahui jenazah tersebut apakah laki-laki dewasa, atau perempuan dewasa, atau anak laki-laki, atau anak perempuan. Karena dalam hal niat pun berbeda. Untuk jenazah laki-laki dewasa, niat sholat jenazahnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau misalkan menjadi makmum, berarti kalau misalkan imam, tinggal diganti makmumannya menjadi imaman. Apabila jenazah perempuan dewasa, maka niat sholat jenazahnya yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya anak laki-laki, maka niat sholat jenazahnya usolli ala hadha mayyitit tifli arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya anak perempuan, usolli ala hadhil mayyitatit tiflati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, kita melakukan takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, kita melakukan takbir kedua, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Keempat, kita melakukan takbir yang ketiga dan melafalkan doa untuk jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima, kita melakukan takbir yang terakhir, takbir yang keempat, dengan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, salam, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, bacaan doa pada saat takbir ketiga dan keempat harus menyesuaikan jenis kelamin jenazahnya. Apabila jenazahnya seorang wanita, maka domirnya atau kata ganti hu yang tadi diganti dengan kata ha. Kemudian apabila jenazahnya 2 orang, maka domir tersebut diganti dengan huma. Dan apabila jenazahnya banyak, maka domirnya diganti dengan hum.
untuk laki-laki dan hunna untuk perempuan. Baik, selanjutnya pengurusan jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa anjuran terkait menguburkan jenazah. Yang pertama, dianjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah pada siang hari. Kemudian yang ketiga, meluaskan lubang kubur. Karena Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah sampai kuburnya, kemudian beliau bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, ketika meletakkan jenazah dalam kubur, hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau dalam riwayat lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian yang kelima, larangan memperindah kuburan. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian dari salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberikan semangat. Untuk istilah laki-laki yang sedang bertakziah disebut dengan muazziin, sedangkan perempuan muazziyat. Adapun adab bertakziah yaitu 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta memberikan kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman hingga selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Baik, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan, di mana pada awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur, karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, seperti menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahayanya lagi, mengultuskan mayat yang ada di kuburan. Akan tetapi, karena mengingat mati itu penting, dan salah satu diantaranya adalah dengan ziarah kubur, maka Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Buraidah qala qala Rasulullah SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Adab berziarah kubur. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesampai di kuburan ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Yang ketiga, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit di alam barzah dan di akhirat kelak. Kelima, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Selanjutnya, hikmah ziarah kubur. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud, yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. 4. Mendoakan si mayit agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Setelah kita mempelajari tentang pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur, kita perlu menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya,
1. Segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah, mendoakan, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. Kedua, membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. Ketiga, memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk memperingan bebannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, yang keempat, menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan optimis dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi PAI kelas 11 tingkat SMA SMK sederajat tentang pengurusan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.